Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya hanyalah yang namanya salat itu ditetapkan kepada orang yang beriman sesuai dengan aturan waktu. Kalau telat lewat tidak diterima salatnya. Boleh nggak kita salat subuh di waktu zuhur? Tidak diterima salat subuh kita. Kenapa? Karena itu bukan waktu. Salat itu selalu sesuai waktu. Allah berfirman tentang zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu haqqahu yauma hasadihi wa la tusrifu." Ambil zakat-zakat mereka itu umatmu, hai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat hari panennya. Kalau zakat mal setahun sekali, kalau zakat ziraah pertanian pada saat panen, dan seterusnya sesuai dengan aturan waktu. Allah berfirman tentang puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Puasa itu hari-hari yang sudah ditetapkan waktunya. Jadi setiap amal Islam itu ada aturannya, ditetapkan berdasarkan waktu. Jadi kita orang Islam ini menghormati waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk hal-hal yang maksiat. Allah berfirman juga tentang haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Yang namanya haji itu bulan yang sudah ditetapkan, bulan-bulan tertentu. Jadi sholat waktu, soal zakat waktu, soal puasa waktu, soal haji juga waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ajaran Islam itu ditetapkan berdasarkan waktu. Maka jangan sampai pergantian waktu itu kita isi dengan maksiat kepada Allah. Allah suruh kita untuk taat setiap waktu. Anak-anakku sekalian, salah seorang ulama besar ya dari madhahib al-arba'ah yang kita ikuti madhabnya, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa ada satu surat yang kalau surat itu diturunkan, satu surat itu saja sudah cukup untuk saya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Apa itu? Surat Al-Asr. Tahu surat Al-Asr? Gimana bunyinya? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, seandainya Quran itu hanya diturunkan satu surat itu, ya takfi, ya, cukup untuk saya, kata Imam Syafi'i. Cukup itu satu surat itu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tahu tadi setiap urusan dalam Islam itu semuanya kaitannya dengan waktu. Dan kalau orang yang faham tentang Islam, dia tidak akan nyia-nyiakan waktunya. Anak-anakku sekalian, kenapa Imam Syafi'i sampai sebegitu hebatnya memahami surat Al-Asr? Kalau kita lihat sedikit makna dari tafsir surat Al-Asr, Allah berfirman wal 'asr, ya. Di situ kata para ulama mufassir ahli Quran, ada wawu yang disebut dengan wawu qasam. Wawu qasam artinya wawu sumpah. Kalau kita di dalam Quran, wawu itu ada maknanya sendiri-sendiri. Ada wawu qasam sumpah, ada wawu ataf, ya, yang menghubungkan satu dengan yang lain. Ada wawu hal, ya, istibda dan lain-lain. Nah, ketika surat Al-Asr Allah menggunakan wawu qasam, sumpah. Karena kata para ulama, wawu itu ketemu dengan isim dan isimnya menjadi majrur, menjadi kasrah. Wal 'asri. Jadi itu menunjukkan sumpah. Artinya apa? Allah saja bersumpah dengan waktu, menunjukkan betapa pentingnya kita tahu tentang waktu itu.
Kalau sampai waktu itu dipakai sama untuk maksiat, ini orang nggak ngerti surat Al-Asri. Surat Wal Asrinya kemana? Kemudian bukan hanya itu namanya taukid ya. Sumpah itu menunjukkan penegasan dari Allah Subhanahu. Lalu kata Allah, innal insana lafi khusr. Ada lagi taukid inna. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, al-insan, manusia itu lafi khusr. Lam lagi, taukid lagi. Jadi qasam dengan wawu, ada tuh taukid inna, ada tuh taukid lagi lam. Ini Masya Allah, kalau kita ngerti ya bahasa Arab, kita ngeri dengan ayat ini. Kata Allah, demi waktu, sungguh-sungguh benar-benar manusia itu rugi semua. Lalu kata Allah, illa, kecuali siapa yang enggak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuman 3 golongan, kata Allah. Yang pertama, alladzina amanu, berorang-orang yang iman kepada Allah. Di antara tanda iman menjauhi maksiat. Kalau kita selesai dari majelis ini, jangan ikut hadir dalam majelis maksiat setelah ini, karena itu menunjukkan iman kita. Dan iman itu yazid wa yanqus, nambah kurang, nambahnya dengan taat, yang khusu bil maksiyah, dan kurangnya dengan maksiat kepada Allah. Lalu bukan hanya beriman, kata Allah, wa amilus salihat. Setelah dia beriman, dia juga beramal soleh. Kita hadir di majelis ini mudah-mudahan termasuk beramal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.